Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi Oktaviasari dan dua teman saya, Puspa Widyaningrum dan Intan Amalia Fadilah. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini kami akan membahas materi tentang laporan keuangan konsolidasian. Berikut materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua ada proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dan yang ketiga pengungkapan laporan keuangan konsolidasian. Definisi laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan PSAP nomor 11 paragraf 6, laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga terjadi sebagai satuan entitas tunggal. Terdapat 7 laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat laporan operasional atau LO. Yang kelima laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang keenam ada laporan arus kas atau LAK. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. PSAP nomor 11 paragraf 6. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian terdiri atas 2 tahap. Yang pertama ada tahap penyusunan kertas kerja atau worksheet konsolidasian. Yang kedua ada tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan, yang terdiri dari yang pertama laporan realisasi anggaran, jurnal penutup LRA, neraca saldo setelah penutupan. Yang kedua ada laporan operasional, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Yang ketiga ada neraca setelah terlebih dahulu membuat jurnal penutupan dan neraca saldo setelah penutupan. Yang keempat ada laporan perubahan SAL. Yang kelima laporan perubahan ekuitas. Yang keenam laporan arus kas dan ketujuh catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun pada akhir tahun. Nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD atau BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai pemerintah daerah. Dalam menyusun laporan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya resiprokal atau timbal balik antar unit dalam satu pemerintah daerah harus dihilangkan terlebih dahulu. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Tahap yang pertama yaitu menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Yang pertama dengan mengisi neraca saldo SKPD dan PPKD. Yang kedua membuat jurnal eliminasi dan yang ketiga membuat neraca saldo pemerintah daerah. Tahap yang selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tahap yang pertama menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA dan neraca saldo setelah penutupan LRA. Yang kedua, menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan neraca saldo setelah penutupan LO. Yang ketiga, menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir dan neraca saldo akhir. Yang keempat, menyusun laporan perubahan SAL. Yang kelima, menyusun laporan perubahan ekuitas. Yang keenam, menyusun catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan yang terakhir, menyusun catatan atas laporan keuangan atau CALK. Neraca saldo SKPD dan neraca saldo PPKD yang dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo ke dalam kertas kerja konsolidasi, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat RK PPKD di debit dan RK SKPD di kredit dengan jurnal RK PPKD sebelah debit, RK SKPD sebelah kredit. Informasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja antara lain sebagai berikut, yaitu kolom yang pertama ada kode akun, kolom kedua ada nama akun, selanjutnya neraca saldo SKPDA, kolom selanjutnya neraca saldo SKPDB, dan neraca saldo SKPD dan seterusnya. Neraca saldo PPKD, jurnal eliminasi, dan neraca saldo Pemda. 1. Laporan realisasi anggaran, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Berdasarkan neraca saldo pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
nilai kolom debit dan kredit pada kolom laporan realisasi anggaran, kemudian dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai silpa tahun berjalan. Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutupan LRA. Pendapatan LRA sebelah debit, penerimaan pembiayaan LRA sebelah debit, apropriasi belanja sebelah debit, apropriasi pengeluaran sebelah debit, pembiayaan sebelah debit. Estimasi perubahan SAL sebelah kredit, belanja sebelah kredit, pengeluaran pembiayaan sebelah kredit, estimasi pendapatan sebelah kredit, estimasi penerimaan pembiayaan sebelah kredit. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan operasional, jurnal penutup laporan operasional, dan neraca saldo setelah penutupan. Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LRA, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional untuk kemudian membuat laporan operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut penjelasan atau contoh dari jurnal penutupnya. Uraiannya adalah pendapatan LO pada debit, surplus defisit pada kredit, dan beban pada kredit. Ini adalah contoh dari laporannya. Pemerintah Kabupaten laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2000XX dan 2000XX. Uraiannya yang pertama ada pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya adalah jumlah pendapatan asli daerah, poin 3 sampai dengan 6. Selanjutnya ada pendapatan transfer. Transfer pemerintah pusat dana perimbangan. Yang selanjutnya ada jumlah pendapatan transfer dana perimbangan, poin 10 sampai dengan poin 13. Ada transfer pemerintah pusat lainnya. Jumlah pendapatan transfer lainnya pada poin 16 sampai dengan poin 17. Transfer pemerintah provinsi. Jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi pada poin 20 sampai dengan poin 21. Lain-lain pendapatan yang sah. Jumlah lain-lain pendapatan yang sah pada poin 29 sampai dengan 31. Dan jumlah pendapatan pada poin 7, 22 dan 27 akan ditambahkan. Akan ada beban-beban. Jumlah beban poin 30 sampai dengan 41. Surplus defisit dari operasi pada poin 28 dikurangkan pada poin 42. Surplus defisit dari kegiatan non-operasional. Jumlah surplus defisit dari kegiatan non-operasional 45 sampai dengan 49. Surplus defisit sebelumnya pos luar biasa pada poin 43 ditambah dengan poin 50. Pos luar biasa pada poin 53 dikurangkan dengan pada poin 54. Yang selanjutnya ada surplus ataupun defisit LO pada poin 51 ditambah dengan 50. Selanjutnya adalah menyusun neraca, jurnal penutup akhir, dan neraca saldo akhir. Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LO, fungsi akuntansi PPKD membuat neraca bersamaan dengan pembuatan neraca. Fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus atau defisit LO ke akun ekuitas, dan berikut contoh jurnal pada penutup akhir. Uraiannya pada surplus defisit pada debit dan ekuitas pada kredit. Setelah membuat jurnal menutup akhir, fungsi akuntansi PPKD menyusun neraca saldo akhir. Neraca saldo akhir ini akan menjadi neraca awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Berikut adalah contoh format neraca PPKD pemerintah kabupaten ataupun kota. Yang pertama, perintah kabupaten ataupun kota neraca per 31 Desember 2000XX dan 2000XX. Uraian pertama ada aset. Yang pertama ada aset lancar. Jumlah aset lancar pada poin 3 sampai dengan poin 18. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Yang pertama ada investasi non-permanen. Pada jumlah investasi non-permanen pada poin 22 sampai dengan poin 25. Yang selanjutnya ada investasi permanen. Jumlah investasi permanen 28 sampai dengan poin 29. Jumlah investasi jangka panjang poin 26 ditambah dengan poin 30. Selanjutnya ada aset tetap. Jumlah aset tetap pada poin 33 sampai dengan poin 39. Yang selanjutnya ada dana cadangan, jumlah dana cadangan. Selanjutnya ada aset lainnya. Jumlah aset lainnya pada poin 45 sampai poin 49. Jumlah aset pada poin 19 ditambah 31 ditambah 40 ditambah 43 dan ditambah 50.
Selanjutnya ada kewajiban jangka pendek. Jumlah kewajiban jangka pendek pada poin 54 sampai poin 59. Yang selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban jangka panjang pada poin 62 sampai poin 66. Jumlah kewajiban pada poin 60 ditambah dengan poin 67 atau pada poin 67. Yang selanjutnya ada ekuitas. Jumlah ekuitas dan yang selanjutnya jumlah kewajiban dan ekuitas pada poin 68 ditambah dengan 70. Selanjutnya adalah laporan perubahan SAL. Dari laporan realisasi anggaran yang telah dibuat sebelumnya, fungsi akuntansi PPKD dapat menyusun laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL ini merupakan akumulasi silpa, periode berjalan dan tahun sebelumnya. Berikut adalah contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2000XX dan 2000XX. Yang pertama, pada uraian pertama saldo anggaran lebih awal pada 2000XX dan 2000XX. Yang kedua, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Yang ketiga, subtotal. Yang keempat, sisa lebih ataupun kurang pembiayaan anggaran, silpa ataupun sikpa. Yang kelima, subtotal. Yang keenam adalah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Yang ketujuh, lain-lain. Dan yang uraian ke-8 adalah saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya adalah menyusun laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, fungsi akuntansi PPKD membuat laporan perubahan ekuitas menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas. Periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas. Berikut merupakan contoh format laporan perubahan ekuitas pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten, laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2000XX dan 2000XX. Uraian yang pertama adalah ekuitas awal pada 2000XX dan 2000XX. Yang kedua ada surplus ataupun defisit LO. Yang ketiga ada dampak kumulatif perubahan kebijakan ataupun kesalahan yang mendasar. Yang di dalamnya ada koreksi persediaan selisih atau revaluasi aset tetap, lain-lain. Dan yang ketujuh ada ekuitas akhir. Yang selanjutnya yaitu membuat laporan arus kas. Laporan arus kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari laporan arus kas adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku besar kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas gabungan disusun untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transitoris. Untuk kepentingan penyusunan laporan kas ini, nilai-nilai yang ditampilkan adalah yang ada di buku kas, baik yang ada di SKPD maupun di PPKD, yang terdiri atas seluruh penerimaan kas meliputi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan transaksi transitoris. Juga ditampilkan nilai-nilai dan seluruh pengeluaran kas yang meliputi belanja, pengeluaran, pembiayaan, dan transaksi transitoris. Apa sih transaksi transitoris itu? Transaksi transitoris adalah transaksi yang dilakukan pemerintah daerah, tetapi uangnya bukan hak pemerintah daerah, melainkan hak pihak ketiga, sehingga pemerintah daerah di sini sifatnya hanya perantara. Contoh transaksi transitoris adalah pemotongan pajak yang dilakukan pemerintah daerah seperti pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lainnya yang serupa. Berikut merupakan contoh format laporan arus kas pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Madiun, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2021, metode langsung. Arus kas dari aktivitas operasi yang termasuk arus masuk kas, yaitu merupakan penerimaan-penerimaan, dan yang termasuk pada arus kas keluar merupakan pembayaran-pembayaran. Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada poin 19 dikurangi poin 32. Jumlah arus masuk kas dikurangi jumlah keluar kas. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi yang merupakan arus masuk kas merupakan penjualan-penjualan dan penerimaan penjualan, dan yang termasuk arus keluar kas yaitu perolehan dan pengeluaran pembelian investasi. Untuk arus kas bersih dari aktivitas investasi, jumlah arus masuk kas dikurangi jumlah arus keluar kas. Dan yang selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan yang termasuk
arus masuk kas merupakan pinjaman dalam negeri dan penerimaan kembali pinjaman, dan untuk arus keluar kas merupakan pembayaran dan pemberian pinjaman. Untuk arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, jumlah arus masuk kas dikurangi jumlah arus keluar kas. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas transitoris. Arus masuk kas merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga dan arus kas keluar merupakan pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris diambil dari jumlah arus masuk kas dikurangi jumlah arus keluar kas. Untuk kenaikan atau penurunan kas diambil dari pertambahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Untuk saldo akhir di BUD dan kas di bendahara pengeluaran diambil dari poin 90 ditambah poin 91. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan untuk saldo akhir kas diambil dari pertambahan dari saldo akhir kas di BUD dan kas di bendahara pengeluaran ditambah saldo akhir kas di bendahara penerimaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku halaman 349 sampai dengan 353. Selanjutnya adalah membuat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari nilai yang tertera dalam laporan realisasi anggaran laporan keuangan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan antara lain, yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Dan yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang ketujuh, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Berikut merupakan contoh catatan atas laporan keuangan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, yang termasuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang termasuk bab 2 ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, adalah ekonomi makro, kebijakan keuangan, indikator pencapaian kinerja APBD. Yang termasuk bab 3 ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah, dan juga hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Yang termasuk bab 4, kebijakan akuntansi, entitas akuntansi atau entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan keuangan pemerintah daerah, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dan juga penetapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah. Dan yang termasuk bab 5 penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah, rincian penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ada pendapatan LRA, belanja, transfer pembiayaan, pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan juga ada pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dari rekonsiliasi dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah. Untuk bab 6, penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan pemerintah daerah, dan bab ke-7 adalah penutup.
Pengungkapan laporan keuangan konsolidasi. Pada paragraf 24 PSAP nomor 11 dikatakan kalau dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan PSAP nomor 11 paragraf 15 sampai dengan 16. Sekian presentasi dari presenter 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.